Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau menjawab pertanyaan atau permintaan dari beberapa teman yang masuk melalui inbox di Instagram saya, DM ya, mengenai prosedur pernikahan di India atau gimana caranya menikah di India gitu. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama, cuman ya karena kendala waktu, jadi mohon maaf sebelumnya kalau baru sekarang ini kami bisa menginformasikan. Jadi tapi apa yang akan saya sampaikan di sini itu bukan secara urutan gitu ya prosedurnya seperti apa, tapi lebih ke sharing pengalaman saya saja, pengalaman kami ketika mempersiapkan dokumen-dokumen untuk menikah. Sebelumnya ingin saya tekankan di sini bahwa apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi berbeda dengan pengalaman dari teman-teman yang menikah sebelumnya di India. Tergantung dari tempatnya juga atau asal calon mempelai pria atau wanita dari mana, karena bisa jadi peraturan tiap daerah atau tiap negara bagian di India sini nih berbeda gitu satu dengan yang lainnya. Sekali lagi itu berdasarkan pengalaman kami pribadi ya, pengalaman saya dengan suami. Oke, yang pertama yang harus teman-teman persiapkan di sini itu adalah kalau mau menikah di India ya, itu pastikan teman-teman apply visa paling enggak selama 6 bulan karena persiapannya cukup memakan waktu yang lama ya. Kecuali kalau semua dokumen teman-teman sudah memastikan siap datang ke India, udah cuma tinggal menikah saja, ya itu beda. Karena pengalaman saya waktu itu ya butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan semuanya gitu. Sebelum teman-teman datang ke India ya, pastikan teman-teman mengantongi NOC atau No Objection Certificate dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di India. Oke, karena dengan berbekal NOC itu teman-teman baru bisa melangsungkan pernikahan di India. Oke, atau menikah dengan warga negara asing. Untuk pengalaman saya waktu itu, posisi waktu itu saya sudah ada di India. Kemudian saya baru saya menghubungi kedutaan menyampaikan rencana pernikahan kami. Terus ya dari kedutaan saya dapat balasan email apa-apa saja dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan itu teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi lengkapnya, akan saya sampaikan di situ. Setelah semua dokumen yang diminta oleh kedutaan siap, ya teman-teman kirim by email, semuanya by email. Terus baru nanti dari kedutaan akan memberikan NOC ya, setelah semua dokumen yang kita berikan itu lengkap, setelah semua persyaratannya lengkap, baru mereka akan memberikan NOC. Pengalaman kami waktu itu jadi karena terus terang saya dan suami saya itu beda keyakinan, jadi kasusnya agak berbeda. Setelah saya mengirimkan semua persyaratan itu, terus nggak ada balasan waktu itu dari pihak kedutaan, sampai akhirnya bukan kedutaan ya, tapi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kalau kedutaan ada di Delhi, satu lagi itu di Mumbai, namanya KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Itu mereka menginformasikan bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara kita, pernikahan beda agama tidak diizinkan. Jadi mereka tidak bisa memberikan NOC ya. Ya waktu itu terus terang agak kecewa sih, tapi ya karena kami sudah melakukan pernikahan secara lokal ya. Jadi di sini di Coimbatore ini itu ada satu lembaga yang didirikan oleh satu partai gitu, informasi dari suami saya ya. Mereka menangani pernikahan khusus ya, khususnya itu seperti beda kasta, beda agama tadi, beda kepercayaan, kemudian beda negara, itu mereka menangani pernikahan khusus seperti itu.
Jadi ya kami melangsungkan pernikahan secara simple banget waktu itu ya, dengan semua persyaratannya tentu saja. Dan ya ada beberapa dokumen yang harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan itu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ya, bukan diterjemahkan gitu aja, enggak ya, tapi benar-benar penerjemah yang istilahnya punya sertifikat gitu loh ya. Kemudian mendapat legalisir dari ya, setelah kami melangsungkan pernikahan secara istilahnya spesial itu tadi, ada sertifikat nikahnya juga, surat nikahnya kita dapat, kemudian ada dokumentasinya juga. Nah, dengan berbekal marriage certificate itu tadi sama beberapa foto pernikahan, saya kirim ke kedutaan, saya kirim ke konsulat jenderal, dan ya kami sampaikan bahwa kami sudah menikah secara resmi, hanya saja tidak belum tercatat di catatan sipil, istilahnya belum tercatat di negara gitu ya. Dan untuk mencatatkan pernikahan kami itu kami membutuhkan NOC gitu ya. Terus akhirnya ya mau nggak mau akhirnya pihak KJRI memberikan NOC itu, karena memang kenyataannya kami sudah menikah sebelumnya, seperti itu. Jadi setelah NOC teman-teman dapatkan, dilengkapi dengan ya syarat-syarat atau dokumen untuk menikah pada umumnya ya. Terus beberapa dokumen ada yang harus diterjemahkan sekali lagi, dan tidak sembarangan ya diterjemahkannya oleh penerjemah tersumpah. Dokumen itu tadi teman-teman bawa ke India, oke, dan teman-teman baru bisa melakukan pernikahan di sini gitu ya. Setiap kali ada yang tanya ke saya selalu akan menanyakan ke suami ya. Ini ada yang nanyain gimana mau nikah, prosesinya apa, prosedurnya gimana, seperti itu. Selalu saya sampaikan ke suami saya, terus suami saya akan bilang seperti ini, cowoknya dari mana asalnya, oke. Terus suruh dia ke kantor catatan sipil setempat untuk menanyakan prosedurnya. Itu karena yaitu tadi bisa jadi peraturan antara negara bagian satu dengan negara bagian yang lain itu berbeda, kota yang satu dengan kota yang lain itu berbeda. Jadi tergantung asal dari mempelai pria atau wanita itu tadi, asalnya dari mana ya. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini enggak mutlak sama satu dengan yang lainnya. Alangkah lebih baiknya kalau ditanyakan ke kantor catatan sipil atau register office di masing-masing wilayah asal calon mempelai pria atau wanita yang di India tadi. Setelah lengkap semua dokumen, setelah mendapatkan NOC juga dari kedutaan besar atau KJRI, teman-teman bawa semua dokumen itu ke kantor catatan sipil atau datang ke kantor catatan sipil dulu untuk menanyakan syarat-syaratnya. Dari kantor catatan sipil itu setelah kita daftarkan, kita harus menunggu selama 30 hari ya. Jadi setelah didaftarkan kita menunggu selama 30 hari. Mereka akan pasang semacam pengumuman gitu bahwasanya si A sama si B akan menikah. Jikalau ada keberatan bisa menghubungi mereka, seperti itu. Mungkin ada pihak keluarga, saudara, teman, atau siapa gitu yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua, bisa disampaikan dalam waktu 30 hari. Kalau dalam waktu 30 hari tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada laporan apa-apa, baru pihak catatan sipil atau register office tadi akan mensahkan pernikahan si A sama si B. Kalau dalam hal ini waktu itu saya sama suami. Jadi sebelum kami benar-benar resmi ya istilahnya tercatat di negara, ya, tercatat di catatan sipil, kami harus menunggu selama 30 hari dulu, baru kami dinyatakan benar-benar sah
gitu. Jadi ya boleh dibilang 2 kali menikah ya, yang pertama di satu lembaga gitu, sama yang satunya di kantor catatan sipil gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang mau teman-teman tanyakan, teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar atau bisa DM saya juga di Instagram saya, kemudian di Facebook saya juga teman-teman bisa sampaikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.